Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, apakah kalian baik? Sehat? Selamat siang. Alhamdulillah baik, Bu. Di siang hari ini kita akan membahas masalah tentang penurunan yang dialami oleh perusahaan kita. Akhir-akhir ini saya mendapatkan laporan dari bagian keuangan kita mengalami sedikit penurunan. Ada faktor yang terjadi ataupun pemicu akibat kenapa perusahaan kita mengalami penurunan. Yang pertama, mungkin ada yang mengeluh dari karyawan, dari mesin cetak yang tidak operasional. Yang kedua, ada yang bilang tentang pemborosan bahan baku. Yang ketiga, sering terjadi kesalahan produksi dan baru diketahui ketika akan dikirim. Yang keempat, jumlah karyawan yang sedikit. Yang kelima, tanggung jawab karyawan yang tidak sama sehingga menimbulkan kecemburuan. Yang keenam, stok bahan baku terlambat. Yang ketujuh, atasan langsung yang kurang kooperatif. Dan yang terakhir, mungkin kurangnya kontrol dari atasan. Menurut kalian, sebagai manajer di perusahaan ini, apakah kalian mengetahui keluhan dari karyawan ataupun masalah-masalah yang ada di perusahaan kami gitu? Baik, izin memberikan pendapat, Bu. Menurut saya ada 3 masalah yang sangat mendesak yang harus diperbaiki. Pertama, masalah mesin cetak yang sudah tidak optimal, karena dengan mesin cetak yang sudah tidak optimal atau sudah tidak berfungsi dengan baik pastinya akan mempengaruhi hasil dari produksi tersebut, sehingga menyebabkan kualitasnya pun menurun dan hasil dari produksinya pun tidak maksimal. Lalu yang kedua, sering terjadi kesalahan produksi yang baru diketahui ketika barang akan dikirim. Menurut saya ini adalah faktor yang paling urgent karena membuat konsumen tidak mempercayai kembali perusahaan kita. Karena waktu yang sudah dijanjikan tidak sesuai atau tidak ditepati. Dan yang masalah ketiga, masalah stok bahan baku terlambat. Jika stok bahan baku datang terlambat, maka pastinya akan menghambat proses produksi. Sehingga jika seperti ini, bagaimana kita akan memulai produksi jika bahan bakunya saja tidak ada? Pasti itu akan mempengaruhi proses produksi perusahaan kita. Itu menurut saya, Bu. Baik, terima kasih kepada Ibu Dian yang telah mengutarakan permasalahan dari perusahaan kami gitu ya. Silakan kepada Ibu Erika, mungkin ada tambahan? Baik, Bu, pendapat saya juga hampir sama dengan Dian. Untuk yang pertama, mengenai mesin cetak yang tidak optimal, seperti kita tahu kalau terjadi permasalahan di mesin, selain hasilnya yang tidak optimal dan baik, itu akan terjadi keterlambatan. Yang kedua, sering terjadi pemborosan pada bahan baku. Mungkin itu terjadi karena pegawai di bagian produksi. Jika itu terjadi, jadi kerugian pada perusahaan kita. Dan yang ketiga, keterlambatan bahan baku. Masalah ini sangat urgen yang harus segera diatasi. Karena kalau keterlambatan bahan baku, kita mau produksi apa? Karena kita juga harus memenuhi kebutuhan customer kita. Terima kasih kepada Ibu Erika yang telah mengutarakan permasalahannya di perusahaan kami ya. Baik, setelah apa yang disampaikan rekan-rekan semua, banyak dari kalian semua yang mengutarakan mesin cetak yang sudah tidak optimal dan juga sering terjadi kesalahan produksi. Ada juga stok bahan baku yang terhambat. Mungkin itu kendala yang bisa kita perbaiki gitu ya. Menurut saya mungkin dari permasalahan perusahaan ini yang 3 poin tadi, mesin cetak yang tidak optimal, terus ada sering terjadi kesalahan produksi dan stok bahan baku yang terhambat. Bagaimana solusinya? Kita mungkin akan bicarakan bersama-sama. Menurut kalian, baiknya mesin kita ganti aja kali ya? Untuk kesalahan bagian produksi, sebaiknya kita seperti apa gitu ya solusinya? Saya boleh memberikan masukan, Bu, untuk yang poin kedua. Yang tadi tentang sering terjadi kesalahan pada proses produksi untuk bagian produk-produk. Itu berarti ada kesalahan dari si para karyawan produksi yang tidak betul. Mau tidak mau, karyawan yang salah ataupun tidak salah di ranah pekerjaan yang sama akan tersalahkan.
Jadi kalau menurut saya kita harus membuat training lagi untuk para karyawan itu agar lebih tahu. Jadi si karyawan itu lebih teliti juga tentang proses produksi. Apa dan bagaimana sih yang harus mereka buat dengan pesanan yang diminta oleh para customer. Jadi kita harus buat training lagi untuk karyawan lama dan karyawan baru karena di sini kita tidak tahu Bu siapakah yang salah dari proses produksi tersebut. Itu masukan dari saya Bu. Oke, berarti untuk poin kedua tadi saya adakan training ya untuk dua kalinya khususnya untuk bagian produksi gitu. Jadi bisa didampingi juga oleh kalian. Untuk stok bahan baku terhambatnya itu di bagian mana ya? Baik Bu, izin menjawab. Untuk keterlambatan bahan baku itu terjadi karena ada masalah dari supplier kita yang membuat keterlambatan pada bahan baku. Jadi menurut saya daripada bahan baku yang telat, bagaimana kalau kita pindah aja supplier? Karena kalau bahan baku telat, kita akan telat juga memproduksinya. Jadi lebih baik ganti supplier aja. Oke, baik kalau begitu mungkin paling nanti saya akan komunikasikan kembali kepada pengadministrasian ya ataupun bagian purchasing kali ya gitu. Mungkin cukup dari saya. Apakah ada yang ingin ditambahkan lagi mungkin? Izin mengucapkan lagi pendapat Bu. Baik. Daripada langsung membeli mesin, bagaimana kalau kita cek mesin itu terlebih dahulu pada yang lebih mengetahui apa itu mesin masih bisa diperbarui, diservis misalnya, atau sudah fatal jadi kita harus beli lagi. Itu Bu. Iya pasti, mungkin masalah itu akan saya bicarakan mengenai keuangan kami, karena untuk pengajuan juga kita agak sulit gitu ya, jadi beli mesin baru juga gitu kan, dan saya juga akan menghubungi teknisi mesin agar dicek terlebih dahulu apa saja yang harus diganti seperti itu. Mungkin dari saya cukup. Apakah ada yang ditambahkan lagi mungkin? Cukup Bu. Baik, kalau tidak ada tambahan, terima kasih kepada kalian yang sudah menyempatkan untuk meeting bersama saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.